Halo, selamat pagi, siang, sore, atau mungkin malam hari bagi teman-teman yang mendengarkan saksian saya ini. Selamat Natal dan menjelang tahun baru untuk teman-teman semua, karena saya buat kesaksian ini tanggal 26 Desember 2024, satu hari setelah Natal. Ngomong-ngomong tentang Natal, mungkin saya akan kesaksian tentang Natal aja ya, makna Natal bagi saya. Karena Natal kemarin ini adalah Natal yang berkesan buat saya pribadi, gitu. Karena kan biasanya Natal itu tiap tahun kakak ipar saya pulang gitu. Jadi beliau yang handle semua. Tapi tahun ini beliau tidak bisa pulang gitu. Jadi kami ini yang handle, terutama saya ya. Karena kita kan istri, jadinya kita yang handle semua, suami tinggal terima beres gitu kan. Nah, saya tidak punya pengalaman ini tuh. Saya mau buat apa, saya cuma bantu-bantu aja kemarin kan, semua kakak yang handle dari uang segala tuh kakak gitu. Karena kan kami tinggal di rumah besar gitu. Rumah besar itu apa ya? Rumah peninggalan orang tua, dan orang tua ini dulu, mertua ini dulu banyak menampung orang gitu. Nah, orang dari zaman dulu kan belum banyak yang tinggal di kota, belum banyak yang belum punya rumah di kota. Nah, kebetulan suami saya ini, bapak mamanya itu sudah ada rumah telah di kota di Waingapu ini. Jadi mereka dari kampung, kalau ada yang sekolah, ada yang pokoknya dari kampung mau ke kota ini pasti nginap di rumah mertua ini gitu. Tapi bapak mama sudah meninggal, jadi ini rumah dibangun kakak saya ipar ini, dan sekarang kami yang nempatin gitu. Nah, kami berdua sama anak-anak yang nempatin. Jadi kalau ada tahun baru, ada acara besar apa-apa, pasti mereka ini ingat gitu. Nah, ingat, jadi pasti kesini gitu. Nah, cuman kan Natal tahun ke tahun kan bukan kayak Natal dulu ya, yang selalu rame nih ya. Zaman sudah berubah ya, pasti adalah. Jadi kami sudah siap lah, kalau ada yang datang pasti kami adalah gitu. Nah, karena tahun ini kakak tidak pulang, jadi saya ini jadi yang handle semua nih. Kalau kakak saya kan Natal ini kayak pada umumnya gitu, nah masak besar, masak enak gitu, nah rumah dihias, pokoknya masak enak-enak lah selayaknya Natalan begitu. Tapi saya kok tidak damai sejahtera kalau saya melakukan itu gitu. Nah, tidak tahu ya, beda. Mungkin saya juga intinya saya tetap masak gitu, tetap masak, tetap bersih-bersih rumah, tetap ini rumah gitu. Cuman hati saya kecil sini menolak gitu, nah untuk saya masak yang wah-wah tuh menolak gitu. Bukan, ada, kami sudah sedia budget ya, sudah sedia budget. Cuman tidak tahu kok, kan saya berdoa, saya minta Tuhan, Tuhan ini saya masak apa, saya kan sudah biasa begitu ya. Nah, tapi ini saya tidak tahu kenapa saya uang ini malah saya bagi-bagi gitu. Nah, saya uang ini uang sekian, jadi saya transfer ke orang tua saya. Uang Natalnya ini saya transfer ke untuk angpau orang tua saya kasih pergi gereja, persembahan, saya tulis persembahan Natal untuk gereja. Saya malah bikin bahan-bahan kue ini. Saya bilang sama suami kan, ya kan kalau Natal begini telur ini susah ya. Saya cuma ngomong ya, saya bilang, ini besok ini kalau saya dapat telur, saya kan sudah cari telur ini kosong nih. Nah, saya datang satu tempat yang biasa saya beli. Dia bilang, sore ini ada kakak, dia bilang, mudahan ada, dia bilang, oke, kalau ada saya minta 2 pan, saya bilang ya. Terus saya pulang sama suami, ya, saya bilang, kalau sore ini atau malam sebentar besok ini ada, saya dapat ini telur, bilang, saya mau bikin kue, saya mau kasih ini yang dekat-dekat yang sama kita ini, dia bilang, sudah terserah mama aja, dia bilang. Puji Tuhan saya dapat suami yang tidak repot gitu. Nah, semua terserah istri, yang penting baik gitu. Nah, yang penting tidak melenceng gitu. Jadi suami saya ini semua oke aja. Iya, saya cuma biarpun suami saya begitu, saya tetap minta persetujuan, tetap saya omongan. Oke, dia bilang oke. Terus apa namanya,
Saya bikin kue, saya beli beras, saya beli kopi gitu. Akhirnya saya kasih om yang di depan rumah, ada kios kecil di depan rumah tuh om tuh. Dia kalau malam jualan sampai pagi gitu. Saya kasih ya antar ya ke sana. Saya kirim ke kakak-kakak sebelah, tetangga kami sebelah kakak. Saya antar lagi yang jaga kebun, yang pokoknya saya bagi-bagi terus anak-anak bengkel ini mereka pada senang semua, Mbak pulang ya kasih ke mama ya gitu. Jadi sukacita Natal saya nih malah berbentuk seperti itu gitu. Bukan berbentuk orang datang makan orang kaya-kaya datang yang ke sini ke rumah saya. Kan mereka orang datang ini kan orang punya-punya. Gitu nah. Iya toh, kita datang sana kan rata-rata kan orang yang sudah kenyang di rumah baru datang salam-salam kan begitu ya. Ini saya malah sukacita ketika saya memberi, saya bikin dengan tangan saya sendiri. Ini kue kan lebih murah ya, mak-mak tahu kan. Apa namanya saya bikin, saya beli bahan-bahan, saya antara nanti malah mereka bilang terima kasih, berantara lagi apa namanya mama tua, mama bilang terima kasih kuenya, dan mereka senang ada-adanya. Itu malah sukacita Natal saya tuh malah begitu gitu. Saya merasa Natal saya ini lebih berarti gitu. Ketika mereka ini yang bisa walaupun cuman kue, walaupun cuman beras, itu kopi yang satu renteng itu mungkin tidak seberapa yang saya kasih, cuman mereka tuh senang gitu nah, dapat sesuatu Natal ini yang bisa mereka makan. Karena kan yang saya kirim ini kan untuk makan aja susah gitu. Ada yang kalau yang susah banget kayak orang jaga kebun kami saya kasih tambah uang gitu nah. Jadi itu sukacita saya tuh malah di situ loh, ada Natal saya tuh malah masih Allah bilang Natal saya ini lebih berarti gitu nah, ketika uang saya ini saya beli bagi-bagi gitu, bukan untuk makan yang enak di rumah tidak, tetap saya masak tuh, cuman lebih apa ya, lebih ada sukacita gitu nah, terasa sekali Natal saya sekali ini senang gitu. Saya ngomong sama anak saya senang, iya bunda ini terlalu ini menyebut Natal tahun ini kayak expect banget gitu loh, semangat banget dibilang. Iya nak, dibilang baru kali ini kita ada Natal ya nak dia bilang. Pokoknya kita senang gitu nah. Jadi apa namanya, karena saya sebelumnya nih diingatkan Tuhan terus tentang kasih di Yohanes 8 kalau ayat 4 ayat 8 kalau tidak salah ya, kan yang Allah itu kasih itu. Barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan tidak mengenal Allah gitu. Jadi kasih saya seperti itu gitu nah. Jadi Natal saya tahun ini sangat berkesan. Yang kedua, suami saya ini ketika tamu-tamu datang kemarin ini sampai jam 11 gitu masih ada tamu. Anak-anak muda, banyak anak-anak muda yang datang. Kalau orang tua kan kami yang datang ya, orang tua. Dan anak-anaknya itu yang datang ke sini. Karena apa? Bapak kecil karena sini. Jadi mereka datang. Kalau ada tamu datang ini, suami saya ini selalu memberikan kesaksian gitu nah. Pertobatan dia ini selama awal tahun depan ini, berarti 1 tahun sudah ini dia bertobat gitu lah, melepaskan semua tidak baik gitu. Dia omong ini terus dia apa namanya, kasih wejangan yang ada pasangannya, kasih wejangan kenapa dia bertobat gitu. Karena dia cuma mendengarkan khotbah kecil. Ya, tahun baru ini suami saya, ini mau jujur suami saya jarang ke gereja. Ya, tidak tahu kok pas hari itu ke gereja itu nah awal tahun. Di situ pendeta luar yang isi, pendeta tamu ya, pendeta luar yang isi. Nah, ada firman apa khotbah kecil aja yang dia dengar, cuman beberapa potong. Di dunia ini apa? Ada 2 wanita yang keramat, dia bilang. Yang satu orang tua, ibu, yang kedua ada istri. Harus bahagia, pokoknya intinya begitulah. Itu aja yang dia dengar dan dijabarkan sama pendetanya kan. Kalau saya jabarkan di sini kelamaan. Intinya itu aja. Nah, dia berbalik sudah. Karena orang tua mamanya sudah tidak ada toh, jadi saya sudah. Saya sudah yang disayang. Dia berbalik, dia uang semua ini apa yang tidak baik, dia kan suka insang nih online apa
togelin no judi onak togel data saya kurang paham pokoknya nih angka-angka itu nah togel kali ya togel kalau nggak salah pokoknya itu dia buang saya udah stop dia tidak baik saya pun ayah tidak mau pegang uang lagi pegang semua kemarin kan dia memang keuangan bengkel kan memang diserahkan ke saya cuman kan tahu ya maksudnya ini apa namanya ada pembukuan gitu sekarang uang jatahnya dia cuman dia ini dia tidak mau pegang uang sama sekali kalau pergi aja kalau ada apa-apa dia minta ini semua yang biasanya kalau apa sedikit ini caci maki tahu orang timur ini caci maki sudah rem pokoknya dia sangat mengasihi saya tambah mengasihi saya di sini jadi memang perkataan itu luar biasa ya memang harus kita terus memperkatakan yang baik-baik gitu kita tidak tahu nih berkat perkataan kita ya toh jadi orang ini bisa bertobat kan sepele aja nih tiba-tiba datang orang yang bertahun-tahun tidak pernah bergereja ini cuma perkataan teng gitu aja dia sudah langsung balik 180 derajat ya memang belum sempurna ya cuma minum sudah ndak ini dan sudah cuman apa rokok aja yang dia masih berusaha keras dia sudah mulai ini apa timbang sampai saya beli timbangan nih saya timbang terus kan baru saya senang lagi orang-orang yang datang ini pada bilang oh om sekarang cerah om sekarang gemukan nah gitu ini itu membuat pribadi padahal kalau orang tidak bisa lihat ini kan suami saya kurus memang kan dia diabetes ada diabetes jadi makan badan tapi saya berusaha ini makan dia dijaga makanan saya masak sendiri kasih dia pokoknya intinya saya jaga nih makanan biar stabil puji Tuhan normal terus gulanya ini bahkan kalau ini dia bisa drop nih gula karena di bawah 100 kan paling ini stabil aja 140 lah paling tinggi itu karena makan dijaga kan saya jaga betul dia tidak makan nasi dia makan beras sorghum pokoknya saya jaga betul ini yang datang kemarin ini saya senang tuh nah kayak ada puas tuh nah ya adalah yang tidak pernah lihat ya pasti diomong dia kurus tapi sudah bisa lihat ini yang ini selalu omong wajah cerah ini om sudah mulai gemuk lagi om dia bilang jadi saya ya dia ya kalau begitu kan pasti suami saya puji saya toh suami saya pasti puji saya iya ini saya puji Tuhan berkat apa nama saya dapat suami yang luar biasa kan begitu kan senang ya biarpun ini kan jadi jerih payah kita tidak sia-sia sebagai seorang istri merawat suami betul dia selalu mulutnya itu ngomong begitu saya puji saya jadi saya merasa terima kasih Tuhan ini semua karena Tuhan saya selalu bilang sama ini semua karena Tuhan yang bilang yang iya semua Tuhan yang ubah saya bilangan yang kasih kekuatan saya ngerawat ayah jadi Natal tahun ini nih saya senang gitu nah saya senang gitu apa namanya saya bisa berbagi walaupun tidak secara jadi suami saya bisa mulai kan yang lalu dia ngomong ini apa dia bisa intinya dia bisa bersaksi aja saya sudah luar biasa ini lah dia bisa bersaksi tentang pertobatannya dia jadi datang kemarin ini tamu ini bukannya menggosip biasanya kan begitu ya kalau datang ke rumah orang kan menggosip nama orang yang tidak ada yang kita omongkan biasanya bukan tidak semua ya saya lihatnya saya sering lihat dan ini kemarin tidak dia bicara firman Tuhan tentang hidup ya kan yang rata-rata yang datang ini anak muda tentang bisnis kan dikasih tahu jalannya bisnis ya jadi makan sampai ngobrol sampai malam sampai mengantuk jadi Natal tahun ini menurut saya Natal yang bermakna bagi keluarga kami nah mungkin itu saja kesaksian dari saya dan terima kasih sudah mendengarkan selamat Natal dan menjelang tahun baru Tuhan Yesus memberkati amin.